Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 NKPA dan NKPB yang dicintai, alhamdulillah kita bersyukur Allah, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mudah-mudahan kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti dengan baik. Salawat salam untuk Rasul tercinta kita Rasulullah Muhammad. Karena sekalian, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi khalifah, maka ada daya pikir atau mindset yang harus kita punya, yaitu kita akan menggunakan apa yang telah Allah berikan di muka bumi ini untuk sebesar-besar kebaikan dan kemakmuran buat kita semua. Sehingga dibutuhkan pemikiran yang kreatif dan keinginan untuk selalu berinovasi. Nah ini, sehingga di SMK diajarkanlah kemudian yang namanya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang namanya kreatif berarti ada kemampuan untuk mencoba menganalisa, kemudian melakukan sesuatu perubahan yang pada intinya di akhir produk itu akan menjadi nilai ekonomis yang besar. Sementara yang wirausaha, wira itu pejuang, ya, pahlawan, berusaha berarti orang yang tidak pernah mengenal lelah untuk terus berusaha melakukan aktivitas sebagaimana juga Allah telah berikan kesempatan pada kita untuk menjadi khalifah. Anak sekalian, ketika kita berbicara dengan wirausaha, maka ada beberapa karakter yang harus dimiliki. Jadi kalau kalian menjadi orang yang berhasil, harus ada beberapa hal yang dimiliki, yaitu yang pertama adalah adanya rasa tanggung jawab. Seorang pemimpin kan harus begitu ya, punya inovasi, tapi dia harus bertanggung jawab. Sama seorang pengusaha atau wirausahawan, dia harus punya desire of responsibility. Desire of responsibility. Apa itu? Rasa tanggung jawab. Lalu indikatornya apa? Parameternya apa? Ketika kita bicara tentang rasa tanggung jawab itu, yang pertama adalah adanya komitmen. Jadi kalau kalian dikatakan orang yang bertanggung jawab itu didasari dengan komitmen. Kedua, disiplin. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, jujur. Dan yang berikutnya adalah berdedikasi tinggi serta konsisten. Ini indikatornya. Orang bisa dikatakan bertanggung jawab kalau dia punya komitmen, punya disiplin, dia bersungguh-sungguh, jujur, berdedikasi tinggi, dan konsisten menjalankan. Dedikasi yang pertama atau karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah mampu memilih risiko yang menengah. Karena pengusaha-pengusaha awal itu memang kalau yang sukses dia berani dengan berisiko tinggi, gagalan yang tinggi, keberanian itu. Tetapi ketika kita menjadi orang yang masih belajar, karakter yang kedua adalah mampu memilih risiko yang moderat, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah, yang sedang-sedang saja, ya, yaitu yang disebut dengan istilah preference for moderate risk. Preference for moderate risk, memilih risiko yang moderat, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah sekalian, antara wirausahawan dengan manajer itu berbeda. Inti dari kewirausahaan adalah memang berani mengambil risiko. Untuk meraih peluang, untuk mencapai tujuan, dia berani mengambil risiko. Itu karakter wirausahawan atau inti dari kewirausahaan. Tetapi kalau inti dari tugas manajer itu adalah berani membuat keputusan untuk meraih keberhasilan dalam mengelola perusahaan. Ini bedanya ya.
Kalau usahawan itu dia melihat peluang kemudian berani mengambil risiko, kalau manajer, tugas manajer adalah berani mengambil keputusan untuk meraih keberhasilan dari sumber yang dimiliki, sumber daya yang ada dalam perusahaan itu, mengelola perusahaan itu. Nah sekarang kalau tadi yang pertama ada indikatornya, sekarang parameter atau indikator dari memilih risiko yang moderat itu apa? Satu, indikatornya adalah kemauan. Ya, orang berani karena ada maunya kan gitu ya. Kemauan. Kemudian berani dan juga suka tentang hal-hal yang baru atau yang menantang. Itulah parameternya. Yang ketiga anak sekalian adalah kepercayaan diri untuk meraih sukses. Kepercayaan dalam dirinya untuk mendapatkan kesuksesan itu. Atau yang disebut dengan istilah confidence in their ability to success. Confidence in their ability to success. Percaya diri untuk meraih kesuksesan. Anak sekalian, orang itu kalau sudah diawali dengan keraguan-raguan dalam memilih melakukan sesuatu diawali dengan ragu-ragu, tidak akan berhasil. Jadi kalau kita punya atau keinginan untuk menjadi seorang pengusaha atau usahawan, maka munculkan kepercayaan diri bahwa insya Allah yakin saya akan dapatkan apa meraih yang saya inginkan. Oleh karena itulah kemudian indikatornya, parameternya adalah optimis, yakin, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Ini adalah parameternya. Nah, anak sekalian, karakter yang berikutnya adalah butuh atau menginginkan umpan balik, atau yang disebut dengan istilah desire for immediate feedback. Desire for immediate feedback. Apa itu? Yaitu dia sangat terbuka ketika ada masukan, ada kritik, ada saran tentang yang dia kerjakan. Dia kemudian tidak langsung menganggap itu tidak baik, tidak. Tapi dia mampu menerima. Justru dia menginginkan umpan balik. Umpan balik dari orang lain untuk kemajuan yang dia usahakan. Nah, anak sekalian, indikator dari karakter ini adalah terbuka. Ya, terbuka. Tidak berpikiran jelek dengan orang lain. Atau berbaik sangka. Anak sekalian, yang berikutnya adalah memiliki semangat dan kerja keras. Memiliki semangat dan kerja keras. Atau yang disebut dengan high level energy. High level energy. Punya semangat yang tinggi. Gak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah. Tidak mudah menyerah. Tidak gampang putus asa. Semangat tinggi. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu perjuangannya memang harus dilakukan. Kalau ibarat begini ya. Dulu negara kita itu kan masih dijaga. Seandainya para pahlawan itu tidak punya semangat tinggi, mungkin kemerdekaan tidak akan pernah kita raih. Nah, sama. Ketika orang berusaha itu, semangatnya nggak boleh mundur. Dalam perjalanan memang kadang ada naik, kadang ada turun. Tetapi kita ingatkan anak sekalian, itu adalah bagian dari cara Allah belajar para kita. Nah, anak sekalian, kira-kira pelajaran kita nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, sebagai kesimpulan, orang yang sukses itu adalah orang yang berani mencoba. Orang yang berhasil itu orang yang tidak hanya diam duduk saja, tapi akan berusaha melakukan aktivitas. Karakter yang dimiliki, satu, punya rasa tanggung jawab. Dua, memilih risiko yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ketiga,
punya kepercayaan diri untuk meraih kesuksesan. Keempat, dia tergugah dengan saran pendapat dari orang lain. Yang kelima, punya kerja keras dan semangat yang tinggi. Nah sekalian, terima kasih. Semoga kalian sekali lagi dalam rumah kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan Allah berikan rahmatnya buat kita semua. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.